Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roy Hanoveran Budiono. Di sini saya ingin membahas tentang yang lagi rame di Surabaya ketika bulan Ramadan ini, yaitu kasus pencurian motor di saat bulan Ramadan. Jadi di video kali ini saya ingin ngobrolin tentang soal pencurian motor yang lagi ngetren di kota pahlawan Surabaya ini ketika pada bulan puasa. Saya gak mau ngasih tahu cuma pakai data-data, tapi saya mau ceritain dari sudut pandang yang lebih dekat sama kehidupan nyata. Yang pertama, mulai dari kapan sih kasus pencurian motor makin banyak, sampai gimana dampaknya buat kita semua. Kita bakal bahas dengan apa adanya, dan tentunya nggak cuma cerita doang. Saya juga ingin membagikan tips agar kita bisa terhindar dari kasus pencurian motor ini. Jadi mari kita sama-sama hadapi tantangan ini dan kita cari solusinya bersama. Kita bakal tunjukin bahwa kita bisa sih lawan pencurian motor ketika bulan Ramadan ini. Yuk kita diskusi. Mari kita bahas berapa penyebab yang mungkin memicu lonjakan kasus pencurian motor di Surabaya selama bulan Ramadan. Yang pertama, tekanan ekonomi. Ketika bulan Ramadan, kebutuhan harian seperti makanan, minuman, persiapan buat sahur, persiapan buat buka, persiapan lebaran bisa meningkatkan meningkatkan tekanan ekonomi kepada sebagian orang. Ini dapat didorong beberapa individu untuk mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, termasuk dengan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian motor. Yang kita tahu, ketika bulan Ramadan ini pasti semua bahan baku, semua apapun itu pasti melonjak naik. Jadi banyak masyarakat yang resah, mungkin juga pemikirannya susah, ingin mendapatkan ini tapi kesusahan. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Kadang-kadang wilayah-wilayah tertentu di Surabaya mungkin mengalami kurangnya pengawasan dalam keamanan, terutama waktu malam hari di bulan Ramadan. Hal ini bisa menyebabkan pencuri itu memanfaatkan kesempatan ini untuk memunculkan aksinya tanpa banyak gangguan. Yang ketiga, kesempatan yang muncul dengan banyaknya kendaraan yang diparkir di jalanan, di tempat-tempat yang sepi dan tidak aman, terutama di sekitar pusat perbelanjaan, masjid, di toko-toko. Itu bisa menciptakan kesempatan bagi para pencuri untuk melakukan aksinya dengan cara yang relatif mudah. Yang keempat, lupanya akan mengunci motor sendiri. Jadi sebagai manusia kita juga tidak luput dari kesalahan dan kelalaian. Mungkin saja ketika saat kita parkir di toko, di masjid, di swalayan dan lain-lain itu kita lupa tentang menjabut kunci dan mengunci motor kita, karena itu bisa menyebabkan orang yang pertamanya tidak mempunyai niat dalam mencuri, tidak mempunyai niat untuk mengambil motor, itu bisa menyebabkan pemikiran dia tentang ini ada motor yang tidak dikunci setir, tidak dikunci, kuncinya masih nyantol. Itu menyebabkan bisa terjadinya spontan ingin mencuri, padahal awalnya niatnya hanya ingin mungkin jalan-jalan, mau main, mau nongkrong, mau membeli takjil. Tapi itu hanya bisa dilakukan 2 orang. Kalau 1 orang tidak mungkin. Kecuali kalau orangnya itu lagi jalan. Biasanya kan rawan itu 2 orang, satunya
membonceng, satunya lagi yang dibonceng. Yang kelima, kondisi sosial. Tidak bisa dipungkiri ketidakpastian sosial dan situasi ekonomi yang sulit bisa memicu tindakan kriminalitas. Beberapa individu mungkin merasa terdesak atau putus asa yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam kasus tindak kriminal, misalnya pencurian motor. Dengan memahami penyebab-penyebab ini, kita bisa lebih waspada dan berusaha mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Pertama-tama, kita mulai dari langkah sederhana, yakni memasang gembok yang kuat di motor kita. Jadi setiap kita parkir di supermarket, di mall, itu kita memasang gembok. Jadi itu bisa menguatkan motor kita agar tidak dicuri oleh para pencuri. Bisa mikir 2 kali lah si pencuri itu. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Siapa sih yang tidak kenal dengan GPS tracker? Itu bisa membantu kita untuk melacak motor. Itu bisa bagus banget buat bantu mencari motor yang hilang. Terus yang tidak kalah pentingnya juga, ketika kita mempunyai komunitas, mempunyai grup, mempunyai organisasi, mempunyai teman, itu kita bisa membahas sama-sama tentang kasus ini. Kita juga bisa komunikasi antara solidaritas grup ataupun apapun itu, tentang kalau misalnya kita lagi nongkrong, lagi membahas apa, itu bahaslah bahas yang penting-penting saja gitu. Jangan membahas tentang game, tentang ini itu yang tidak penting. Jadi kita juga harus tahu tentang masalah yang ada di Surabaya ini, terutama kasus pencurian motor. Jadi kita bisa tukar pikiran tentang apa sih gawatnya, apa sih penyebabnya, apa sih gimana solusinya tentang kasus pencurian motor ini yang ada di Surabaya. Kita juga bisa tukar pikiran tentang opini orang satu, orang lain, orang ini, teman kita yang ini, saling komunitas. Jadi kita bisa apa sih menyebabkan, apa sih cara yang bisa ampuh untuk menanggulangi kasus pencurian ini. Dan juga kita saya berharap dari pemerintah kota sendiri juga bisa membantu, juga bisa peka terhadap kasus yang sangat meresahkan warga ini. Bisa mungkin patroli malam, patroli siang di jalan-jalan, patroli polisi, juga patroli tentang surat-surat motor, itu juga bisa. Karena kalau menurut saya sendiri itu ciri-ciri maling motor, ciri-ciri ya copet motor itu yaitu ketika berkendara tidak membawa surat-surat. Karena mungkin bisa saja habis mencuri terus langsung kabur, dan itu bisa mungkin alasannya pasti STNK-nya ketinggalan pak, nggak dibawa pak, ini itu. Dan juga ini merupakan hal yang sangat serius ya, karena sebagai beberapa orang, banyak orang menganggap motor ini juga bukan merupakan barang yang murah, terutama kasihan yang mahasiswa yang merantau, pekerja yang merantau juga, rakyat-rakyat miskin yang mungkin sehari-harinya mengendarai motor untuk bekerja gitu kan. Kalau misalnya mahasiswa kan eh, ke Surabaya untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi, tapi sudah ngekos kemalingan motor kan, kasihannya 2 kali gitu. Kalau misalnya bekerja itu lebih kasihan lagi, karena mereka ingin menghidupi keluarganya yang ada di desanya atau di rumahnya, yaitu bekerja di kota kita. Tetapi dengan adanya pencurian motor, mereka itu lebih kasihan lagi, karena udah bekerjanya pakai motor, kemalingan, tidak ada uang, kasihan lagi. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.